semua yang nonton live hari ini bahwa sekarang nih di Gabak Indonesia lagi ada promo Desember. Dimana promo Desember ini adalah promo besar-besaran akhir tahun dari Gabak Indonesia. Kamu bisa juga dapetin pompa ASI cuma bayar setengah harga. Terus juga kamu bisa dapetin cooler bag hanya 90.000. Cooler bag tuh aslinya harganya sekitar 450 sampai 550.000, tapi kamu cukup bayar 90.000 aja dan itu ada di Gabak aplikasi. Nah, selain dari promo di Gabak aplikasi, kamu bisa dapetin semua promo up to 80% hanya di e-commerce Gabak Indonesia, di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok. Jadi jangan sampai kelewatan live hari ini, jangan sampai kelewatan promo Desember, dan jangan sampai kehabisan hunting produk di Gabak aplikasi. Karena benar-benar luar biasa akhir tahun ini dari Gabak Indonesia untuk para ibu menyusui semua di Indonesia. Nah, Mamin mau sapa-sapa dulu. Hai semuanya. Halo. Ada Momi Stefani, Momi Wiliana, Momi Risha, dan Momi Egi. Ada banyak banget nih yang udah pada join. Jadi live hari ini kita akan bahas tentang mengasihi tanpa depresi. Nah, sebelumnya nih, kemarin Mamin itu udah sempat baca berita bahwa di berita tuh sempat ada kemarin itu, jadi ada seorang ibu yang melakukan mungkin depresi ya, melakukan pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya, baru 10 hari gitu kan. Terus lehernya udah digodok, dan itu bikin Makmin prihatin banget karena masih banyak di luar sana para ibu-ibu yang mengalami depresi tapi tidak diketahui atau dipendem aja nih sama para ibu menyusui. Jadi di sini Gabak menghadirkan judul live hari ini mengasihi tanpa depresi. Nanti kita tanya-tanya langsung sama Mas Irwan dari Prenagen, gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir atau jangan sampai kita tuh ketemu sama yang namanya depresi. Tapi depresi itu suatu hal yang wajar, biasanya para ibu menyusui itu mengalami hal-hal yang burnout karena baru pertama kali ngurus baby mungkin. Tapi kita juga harus tahu penanganan depresi tersebut, dan jangan sampai hal-hal buruk itu jadi ke anak kita ya. Jadi semoga mami semua di sini bisa dapat ilmu, bisa sharing semua sama Mas Irwan dari Prenagen supaya kita lebih happy menyusui, supaya kita lebih bahagia menyusui, supaya anti stres club ya semoga semuanya. Nah, di live kali ini, live-nya itu berhadiah voucher dari Prenagen, terus juga hadiah skincare dari Gabak Beauty. Ada hydrating night cream, bikin kulit kamu semua tampak terhidrasi, no more kulit kusam di pagi hari. Nah, kalau misalnya mau tahu voucher Prenagennya itu apa, kamu harus banget tunggu sampai selesai live-nya. Terus juga harus banget aktif di kolom komentar. Dan yang harus kamu semua tahu nih, ibu-ibu semua, ibu-ibu menyusui di luar sana, bahwa susu Prenagen itu rasanya enak, nggak pakai enek. Oke, jadi nggak sabar kita mau live sama Mas Irwan dari Prenagen. Aku akan invite Mas Irwan untuk kita sharing bareng di sini ya. Oke, sebentar ya. Halo, selamat siang Mas Irwan. Halo, selamat siang. Halo, Gimana nih Mbak kabar? Rika. Wah, alhamdulillah nih, kabar aku baik nih Mas Irwan. Gimana nih kabarnya? Karena sekarang lagi musim banyak yang sakit. Aku juga abis pulih nih Mas Irwan nih. Abis Oh kurang gitu ya. enak badan gitu kemarin. Iya betul. Ya Alhamdulillah ya. Sekarang kan pandemi udah mulai turun ya, walaupun masih ada. Memang dampaknya mungkin nggak seberat dulu ya. Nah, tapi saya lagi dapat kesempatan juga nih untuk nyobain langsung. Jadi kebetulan sambil Oh isoman juga, iya. tapi it's okay. Senang sekali karena kita live ya. Jadi kan nggak ketemu secara langsung juga, jadi insya Allah aman ya. Wah, semoga Iya. cepat pulih ya Mas Irwan ya. Amin, amin. Iya, iya.
Amin. Oke Mas Irwan, hari ini Mas, judul live hari ini adalah Mengasihi Tanpa Depresi bareng sama Gabak Indonesia dan juga Prenagen nih Mas nih. Yang aku tahu kemarin Mas sempat banget viral ya, ada suatu berita yang kurang mengenakan dan juga bikin Hmm, hmm. sedih khususnya para ibu-ibu menyusui karena banyak sekali ibu-ibu yang mengalami new mom yang baru melahirkan Mas, baru 7 hari, 10 hari mengalami depresi, mungkin sampai baby blues juga gitu kan. Nah mungkin di sini kita bakal sharing-sharing bareng ya sama Mas Irwan, khususnya tentang gimana sih cara menangani ibu menyusui atau supaya kita nih ibu menyusui terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu Mas Irwan. Karena biasanya hal-hal seperti itu kayak udah nggak ini ya, kayak lagi buntut tuh, banyak pikiran dan segala macem gitu ya Mas Irwan. Ya, ya betul sekali ya. Apalagi kan momen mengasihi atau menyusui itu momen yang bisa dikatakan bisa jadi new experience juga ya buat moms yang first time atau kalaupun yang udah pernah juga itu pasti ada perubahan ya. Dalam artian mungkin dari keseharian sebelumnya itu ada suatu perubahan yang baru. Nah, tadi saya udah ikutin juga dari Mbak Rika ya di openingnya. Saya dengar juga ya tentang berita itu memang bukan berita yang menyenangkan ya. Dan ketika kita angkat sebuah judul ini ya mengasihi tanpa depresi, saya pikir ini sebuah judul yang cukup berat juga sebetulnya. Tapi Betul, pada betul. intinya seperti yang Mbak Rika sampaikan tadi, kita ingin mengajak bagaimana agar mam semuanya bisa tetap happy, bahagia ya, intinya itu. Jadi walaupun judulnya ini depresi, tapi bukan fokus ke depresinya, tapi fokus ke Betul, betul. bagaimana biar happy-nya gitu ya. Karena Setuju, nanti setuju. kan pasti karena momsnya ini bisa dikatakan sebagai center of attention ya, atau pusat dari perhatian. Nah, perhatian ini kan bisa plus, bisa minus juga ya. Kadang kan lingkungan saking perhatiannya akhirnya banyak tuh masukan kiri kanan jadi bingung gitu ya. Banyak mitos-mitos dan lain sebagainya. Di sisi lain perhatian yang positif dan perhatian yang tepat itu juga akan membantu moms agar lebih happy. Ketika momsnya happy, pasti babynya happy, nanti ayah babynya happy juga, sekeluarganya happy. Jadi Setuju. bisa kembangkan vibes yang positif ya di keluarga ya. Betul, setuju-setuju nih Mas Irwan. Oke nih Mas Hmm, Irwan, hmm, aku punya pertanyaan dulu nih buat Mas Irwan, dan nanti kita di hmm. tengah-tengah sesi kita akan jawab pertanyaan dari beberapa yang udah bertanya ya Mas Irwan ya. Dan Ya, ya. untuk yang udah aktif berkomentar nanti akan pihak Gabak pilih untuk mendapatkan hadiah voucher dari Prenagen, terus juga mendapatkan hadiah skincare dari Gabak Beauty. Tapi dan juga di akhir sesi nih Mas Irwan, aku juga bakal bagi-bagi voucher dari Prenagen nih untuk mumi-mumi semua. Jadi semua bisa dapat voucher Prenagen. Tapi sebelumnya kita harus simak live berikut ini. Nah, oke nih Mas Irwan, sesuai dengan judul kita hari ini, apa benar sih Mas proses mengasihi itu dapat menimbulkan depresi, Mas? Ya, baik. Ya, sebetulnya kalau depresi itu kan bisa macam-macam juga ya penyebabnya ya. Dan ya macam-macam juga, kadang ada faktor juga misalkan eh, hormonal, kemudian juga bisa jadi genetis juga gitu ya. Banyak faktor yang mempengaruhi termasuk kejadian-kejadian yang sifatnya itu stresor ya, atau dipersepsikan sebagai stresor, sebagai sesuatu hal yang dianggap menjadi sumber stres ya. Nah, faktor lain seperti misalkan kelelahan ya fisik, apalagi habis melahirkan kan itu pasti luar biasa lelahnya gitu ya. Kemudian tadi perubahan hormon ya, kemudian juga mungkin lingkungan yang belum mensupport secara tepat gitu ya. Nah, hal-hal tersebut itu sangat membuka kemungkinan bagi terjadinya ya awalnya mungkin stres ya baby blues, dan kalau misalkan tidak segera mendapatkan pertolongan secara psikologis bisa jadi ya ke arah depresi. Dan kalau kita bicara depresi sebetulnya itu udah sangat berat ya. Mungkin tahapan yang sudah harus mendapatkan pertolongan secara medis atau dari tenaga ahli ya. Jadi kalau ditanya apakah bisa menjadi pemicu, ya potensi itu akan selalu ada sih Mbak ya. Jadi memang perlu untuk harus dipersiapkan matang-matang dari persiapan, mungkin persiapan kehamilannya atau bahkan persiapan pranikahnya. Nah, itu udah harus ada kesepakatannya dulu bersama dengan pasangan untuk bisa saling support khususnya secara emosional ya.
dan kemudian tadi perubahan-perubahan tadi sehingga bisa memicu hal-hal yang ya tekanan-tekanan secara psikologis dan mental kepada ibu yang sedang mengasihi. Ya itu Mbak. Oke, aku setuju sih dengan Mas Irwan ya Mas ya, Hmm. apalagi dengan Hmm. para new mom yang baru melahirkan tadi kan, terus juga Hmm. banyak faktor gitu kan ya Mas ya, apalagi faktornya kalau misalnya ASI-nya merasa mulai seret gitu, terus Hmm. mungkin juga Hmm. nggak keluar ASI. Nah, ini sebenarnya pemikiran-pemikiran jadi kebawa overthinking gitu Mas, sehingga mungkin Hmm. mulai Hmm. menimbulkan ini depresi gitu kan, aduh ASI nggak keluar, belum lagi biasanya nih sorry banget ada omongan-omongan yang bikin kita nggak enak hati gitu ya Mas ya. Nah sebenarnya ini Ya. semua seperti kayak ASI yang seret gitu, atau ibunya merasa mungkin kayaknya nggak keluar-keluar nih ASI, padahal sebenarnya itu hanya ada di dalam pikiran aja ya Mas ya. Harusnya tuh kita tuh bisa lebih rileks gitu, apalagi dengan harusnya pemilihan-pemilihan nutrisi yang tepat gitu Mas. Nah oke nih Mas Ya. nih, Hmm. pertanyaan kedua, Ya. bagaimana cara mengasihi sebenarnya Mas yang aman dan juga nyaman tanpa pikiran-pikiran overthinking seperti itu Mas? Ya, tadi saya setuju banget ya yang Mbak Rika sampaikan ya bahwa depresi juga pasti kan erat kaitannya dengan kondisi fisik ya, kondisi tubuh. Kalau kita terlalu lelah, terlalu capek ya, nah itu kan cenderung mood juga negatif, jadi pikiran juga kemana-mana, sulit dikontrol gitu ya. Nah, jadi dengan asupan nutrisi yang tepat dan kemudian juga pastinya ya konsultasi dengan tenaga kesehatan itu akan sangat membantu. Dan kemudian kalau tadi gimana ya caranya agar lebih bahagia lah ya untuk mengasihi. Nah, pertama kembali kepada kesadaran penuh ya. Nah, ini pernah kita bahas juga ya. Kan ada dua istilahnya, ada mindful atau pikirannya penuh, itu yang kalau tadi Mbak Rika bilang itu mungkin overthinking ya, mikir aduh nih kok keluarnya cuma dikit gitu ya, padahal mungkin di awal-awal kan baby butuhnya sedikit juga ya. Nah ini Mbak Rika sebagai mungkin pengalaman ya, dan juga konselor laktasi pasti sangat memahami hal ini ya. Tapi kadang moms ada yang wah overthinking, kemudian takut, panik, dan akhirnya apa learned helplessness gitu, atau merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Nah, kondisi merasa tidak berdaya inilah yang mungkin bisa menjadi pintu masuk bagi stres atau depresi itu gitu ya. Nah, oleh karena itu tipsnya adalah yang pertama adalah 3A. Nah, ini supaya mudah Oke. diingat ya. Nah, 3A. Jadi A yang pertama itu awareness. Nah, awareness adalah kita aware atau sadari dulu mana yang ada dalam kondisi full kendali kita bisa kendalikan gitu ya. Kemudian, karena kan ada 3 hal ya, Mbak dan juga eh, Mam semuanya. Ada 3 area nih. Segala hal dalam hidup kita ada 3 area. Area yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, area yang bisa kita pengaruhi, dan area yang di luar dari kendali kita. Ya. Nah, kalau terjadi stres atau depresi, ini semua bisa masuk ke yang ketiga nih. Merasa tidak Hmm. mampu mengendalikan semuanya. Nah, itulah kemudian terjadi seperti yang tadi cerita Mbak Rika sampaikan ya, sampai ada melukai baik itu diri sendiri ataupun juga si kecil atau baby gitu ya. Nah, oleh karena itu ini perlu kita pisahkan dengan baik dan benar mana nih yang ada di area kendali kita sepenuhnya. Contoh misalkan pemilihan nutrisi ya, konsumsi nutrisi kan itu bisa tuh kita pilih ya. Kemudian Betul. apalagi menerapkan pola hidup sehat atau jam tidur yang cukup gitu ya. Walaupun kadang oh ya ya pengen sih tapi kan malam harus bangun mengasihi, kemudian juga atau mungkin banyak kerjaan. Nah, ini nanti masuk ke tahapan yang kedua. Apa nih yang bisa kita pengaruhi? Dalam artian kita bisa diskusikan, negosiasikan bersama dengan supporting system. Nah, dengan suami gitu misalkan gitu ya. Jadi misalkan harusnya ada bersih-bersih rumah atau beres-beres, nah itu suami yang tanggung dulu, kemudian suami juga yang apa bantu misalkan support ya dengan memberikan pijatan-pijatan lembut misalnya ya. Nah itu masuk ke area yang kedua. Jadi kita juga perlu saling asertif dengan suami, dengan pasangan ya, agar bisa memberikan dukungan dan juga lingkungan yang nyaman, yang suportif ya. Kemudian untuk yang ketiga, area yang tidak bisa kita kendalikan ya. Misalnya, wah mendung gitu ya, hujan. Nah ini ternyata kan berpengaruh juga nih Mbak. Jadi dari berbagai penelitian ya, itu ditemukan
kalau kayak di negara dengan 4 musim itu kondisi-kondisi gloomy pas lagi musim dingin itu memang lebih banyak yang depresi gitu. Jadi Hmm. kayak ya kayak gini lah pagi-pagi ya hujan gitu kan kita mau berangkat ke kantor atau mau beraktivitas kan kayak berat gitu ya. Nah itu juga berpengaruh. Jadi misalkan kayak hujan nih, oh itu kondisi yang gloomy, tapi kita nggak bisa kontrol hujannya nggak bisa kita kontrol. Tapi kita bisa kontrol dengan melakukan hal yang lain ya. Misalkan melakukan apa yang kita sukai gitu ya atau sesederhana mindful breathing gitu ya latihan menyadari Nafas ya. nafas. Nah, itu juga akan sangat membantu. Jadi tipsnya awareness dulu, sadari apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita pengaruhi, dan apa yang di luar itu. Yang kita kendalikan, kita lakukan yang terbaik, yang kita bisa pengaruhi, itu kita komunikasikan, yang di luar itu letting go. Letting go itu ikhlaskan atau lepaskan gitu ya. Nah, itu dulu mungkin banyak awareness dulu nih. Atau mau langsung kita bahas tiga-tiganya? Oke, kita lanjut dulu deh ke pertanyaan Lanjut dulu ya. berikutnya ya, Mas ya. Ya. Oke nih, Hmm. sebenarnya tadi kan untuk faktor kita udah ngejelasin ya Mas ya sedikit di awal gitu kan faktornya pemicunya itu banyak banget ya entah omongan Hmm. tetangga, entah ASI atau pemenuhan nutrisi ibu yang belum tercukupi gitu kan. Nah, kemudian ciri-ciri spesifik nih Mas yang saat seorang ibu mulai mengalami depresi itu seperti apa sih Mas? Kalau misalnya mungkin kita sebagai seorang ibunya tuh nggak merasa gitu mas, tapi mungkin kita bisa aware tadi kan kalau misalnya Hmm. kita Hmm. Hmm. melihat teman sendiri atau saudara gitu atau kakak adik dan keluarga yang ciri-cirinya ini udah bisa kita ketahui gitu mas. Ya, baik, terima kasih ya. Em, yang paling kelihatan jelas itu mungkin ini ya, berawal dari kayak powerless gitu ya. Jadi merasa kehilangan energi, kehilangan Hmm. semangat, dan tadi seperti yang kita udah diskusikan juga, merasa kehilangan kontrol atas segala yang ada di lingkungannya. Jadi, ah udahlah, aku nggak mampu, aku nggak bisa gitu ya. Aku kayaknya nggak cocok nih jadi ibu, aku nggak bisa jadi ibu yang baik gitu misalnya ya. Nah, itu munculnya hal-hal tersebut ya. Kemudian juga anhedonia ya, anhedonia tuh tidak tertarik dengan hal-hal yang menyenangkan gitu atau Hmm. ya dia cuma diam gitu ya atau sampai dengan misalnya ya mengacuhkan babynya gitu ya atau mengacuhkan keselamatan dirinya sendiri gitu ya. Nah itu ciri-ciri depresi ya. Termasuk juga misalkan gangguan tidur baik itu terlalu banyak tidur ataupun juga susah tidur ya. Jadi itu semua jadi satu. Nah, itu perlu untuk mulai kita ajak ngobrol gitu ya. Karena pada intinya pertolongan pertama itu akan sangat penting sekali agar bagaimana unek-unek atau masalah dari moms yang punya ciri-ciri tadi itu bisa bisa dikeluarkan gitu ya. Sebelum nanti misalnya pasti harus dibawa ke profesional ya kalau sudah sampai tahapan depresi ini. Nah, itu jadi eh, ciri-ciri yang bisa kita lihat kemudian juga not well function ya atau bisa dikatakan tidak menjalankan peran secara biasa gitu. Misalkan kayak makan, mandi gitu ya, atau misalkan merawat anaknya. Nah, itu tidak dilakukan. Nah, itu juga bisa menjadi ciri-ciri ya. Dan juga itu semua dilakukan secara mungkin dikatakan unconsciously apa ya, bukan keinginan dia tapi kayak dia merasa nggak mampu gitu. Nah, itu yang harus kita segera untuk berikan istilahnya PFA ya, psychological first aid. Apa tuh mas, kayak gimana tuh mas? Ya, itu tadi pertolongan pertama mungkin ya diberikan perhatian ya Oke, atau diberikan support system sentuhan ya. gitu ya. Support system ya. Sometimes ketika orang depresi juga dia konektivitas dengan lingkungan kan agak sulit juga ya. Maksudnya Hmm, mungkin dia tidak mau terbuka, dia tidak mau betul, cerita. Bahkan kita ajak ngobrol pun bisa jadi dia cuma diem aja gitu ya. betul. Nah, jadi perlu juga ada kepekaan dari lingkungan untuk terus mencoba untuk membantu gitu ya. Kalau perlu ya diajak profesional juga datang begitu. Nah, agar bisa segera mendapatkan penanganan. Ya, kalau misalkan butuh ada penanganan secara pengobatan atau farmasinya gitu ya, mungkin perlu ada psikiater juga, jadi agar bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan.
Oke, udah jelas banget ya. Tadi kita udah Ya. membahas ciri-ciri kalau misalnya kita gimana sih cara mengetahui ciri-ciri busu yang udah mulai depresi atau udah mulai kayaknya dia udah Ya. mulai agak udah mulai stres sih dengan diri dia sebagai ibu baru gitu kan. Ya. Karena kan memang Oh ya, Mbak nggak Rika mungkin boleh boleh nambahin sedikit ya. boleh Kalau boleh. boleh nambahin sedikit ya. Kalau di psikologi itu kan kadang kita belajar banyak ini ya macam-macam ya. Termasuk ciri-ciri tadi gitu ya. Yang paling penting adalah jangan melakukan self diagnose. Jadi Betul kayak betul. wah aku bangunnya siang nih aku depresi. Enggak juga sih Betul gitu. betul. Nah itu jadi eh, apa namanya untuk penegakan oh ini depresi atau tidak itu tetap dilakukan oleh profesional gitu ya. Jadi Oke. mungkin kita hanya tadi sebagai warning system ya untuk segera memberikan bantuan pertolongan pada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin sepertinya kok kelihatannya agak lagi beda nih gitu. Nah mungkin itu tambahannya sedikit Mbak Rika ya. Oke, thank you Mas Irwan. Nah, bisa kemungkinan gak sih Mas, para ibu hamil juga mencemaskan hal-hal seperti ini Mas gitu. Kayak terlalu overthinking karena mungkin banyak berita-berita di luar kan, para bumil tuh jadi merasa nanti aku kalau aku udah melahirkan apakah aku bisa jadi seperti ini dan segala macam gitu. Pemikiran-pemikiran para bumil tuh bisa kayak gitu sih Mas. Nah, Hmm, apakah hmm. bisa nih Mas, depresi itu mulai dirasakan dari kehamilan atau mungkin terlalu overthinking gitu kan, nanti pada saat aku melahirkan apa aku akan jadi seperti itu gitu gitu Mas. Iya, iya. Nah, ini pertanyaan sangat bagus sekali ya, relate dengan tips yang kedua. Kalau tadi A yang pertama adalah awareness, yang kedua ini acceptance nih. Nah, ini penting juga ya, acceptance. Nah, acceptance di sini kan artinya penerimaan. Penerimaan ya terhadap segala sesuatu, terutama perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, ketika misalkan seseorang menikah, kemudian misalkan hamil gitu ya, artinya kan akan ada perubahan-perubahan tuh. Nah, perubahan-perubahan itu juga perlu untuk dinikmati, ya jadi diterima lalu dinikmati. Nah, itu intinya ya. Nah, jadi menjadi seorang orang tua ya atau ibu kan pastinya juga proses belajar. Namanya belajar itu ada momen yang mungkin kita merespon dengan tepat, mungkin juga ada yang kurang tepat gitu ya. Nah, jadi itu perlu untuk dinikmati dan prinsipnya kalau di mindfulness itu kan ada beberapa pilar yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah beginner's mind, mentalitas pembelajar atau pemula gitu. Jadi namanya juga lagi belajar. Jadi yang penting kita cari informasi, cari supporting system, cari informasi juga harus yang valid ya, yang tepat ya. Nah, grup-grup yang pas gitu ya. Nah, itu Betul. juga sangat penting tuh. Kemudian juga kemampuan untuk memfilter berbagai informasi yang masuk dalam pikiran kita itu juga penting ya. Jadi kita latih diri kita tuh untuk non-reaktif gitu. Jadi tidak reaktif terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan kita gitu ya. Jadi misalkan nih, wah jam 8 malam kok suamiku belum pulang ya gitu ya kan. Kemudian tiba-tiba suaminya nelpon, ditanya, "Wah, lagi di mana?" "Iya nih, aku kecelakaan. Sekarang lagi di rumah sakit sama Putri. Mah, tolong ya, Mah." Misalkan gitu ya. Itu biasanya kalau saya tanya tuh ke peserta, jadi ingat kecelakaannya apa ingat putrinya gitu. Putrinya apa? Siapa itu putri gitu ya. Overthinking ya. Betul Nah, betul. gitu. Betul ya. Jadi overthinking. Nah, jadi kemampuan untuk istilahnya menjeda pikiran kita terhadap sebuah stimulus ya. Stimulus tuh bisa tadi kata-kata tetangga, netizen ya, atau mungkin juga sesimpel lihat foto masa lalu ya, foto dulu. Kok bodiku dulu kayak gini nih gitu ya. Nah, itu kan stimulus. Nah, stimulus itu jangan langsung direspon dengan eh, tubuh atau lidah gitu ya. Tapi pertama jeda dulu. Jeda tuh apa? Take a deep breath lah gitu ya. Atau mindful breathing ya, sadari nafas ya. Mungkin sekitar 6 detik. Nah, 6 detik ini supaya apa? Kita kembali kepada tahapan yang pertama tadi, awareness. Kita aware lagi, sadar lagi. Oh ya, ini sebuah proses yang aku sedang jalani, aku nikmati, hayati, dan prinsipnya kan merubah fisiologi itu juga bisa merubah
mood atau emosi. Jadi ibaratnya kalau lagi gloomy, lagi negative thinking gitu ya, ya cobalah jalan-jalan ke taman gitu ya, atau misalnya termasuk mindful nutrition ya, konsumsi nutrisi yang mam suka Betul, gitu, betul. seperti seperti apa Mbak Rika minum apa? Seperti minum Prenagen ya Mas Irwan, karena di dalam Prenagen itu kandungan nutrisinya udah banyak dan lengkap banget nih. Aku kalau tadi itu ada sisi Hmm, dari Mas Irwan ya tentang depresi dari Bumil dan juga para busui. Aku boleh ya Mas Irwan kasih tahu dari sisi hmm, hmm, konselor hmm. laktasi nih. Nah, oke, para ibu semua, ibu menyusui gitu kan, gimana sih cara kita supaya terhindar nih dari hal-hal buruk gitu kan, supaya nggak overthinking, pikiran-pikiran tuh nggak penuh. Itu tuh semua biasanya terjadi karena pasti karena satu kata nih Mas Irwan, karena ASI biasanya. Para Hmm, hmm. bumil biasanya lebih worry, lebih khawatir gitu kan. Sebenarnya nanti pada saat aku melahirkan, ASI aku keluar nggak ya gitu. Nah kemudian ibu menyusui pada saat melahirkan gitu kan, terus mulai menyusui, pikirannya tetap sama ASI gitu kan, sebenarnya ASI aku itu cukup nggak sih untuk bayi aku gitu kan, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang kalut banget gitu kan, sampai mungkin Hmm. kalau gongnya itu kalau kita ketemu support system yang tidak selalu mendukung kita penuh gitu kan. Nah kalau saran dari aku sebagai konselor laktasi, yang pertama mulai dari kehamilan kita itu harus banget datang ke konselor laktasi. Karena kenapa? Karena mulai dari situ kecemasan-kecemasan kita tuh akan mulai berkurang dan kita mulai belajar nih. Kita udah mulai belajar dari waktu hamil gimana caranya supaya ASI kita cukup, gimana caranya supaya pelekatan dan posisi menyusuinya itu sesuai dan gak keliru gitu kan. Gimana caranya supaya nggak bingung puting babynya gitu kan, atau penanganan terhadap baby dan juga ASI, karena memang satu hal, kata-kata ASI itu bakal bikin bumil dan juga busui overthinking ya Mas Irwan. Oh Nah iya. selain itu apalagi nih yang harus diperhatikan selain cari-cari ilmu tentang menyusui atau datang ke konselor laktasi, di rumah sakit ada sekarang, di online juga banyak banget, boleh pilih siapa aja gitu kan. Nah, yang kedua pemilihan nutrisi nih Mas Irwan. Karena biasanya para bumil itu kan mikirnya gini, aduh apa yang aku makan udah cukup belum nih untuk anakku gitu. Terus mulai lagi lanjut ke ibu menyusui pada saat melahirkan gitu kan, disuruh makan sayur segentong tiap hari gitu. Udah mikirin asinya cukup atau enggak, ditambah mungkin nggak terlalu suka sama sayur gitu kan, tapi dimasakin setiap hari segentong gitu sama mertua, sama ibu sendiri gitu kan. Jadi nambah lagi beban pikirannya, aduh harus makan sayur padahal lagi pengen makan sop iga gitu misalnya kan. Terus jadi harusnya makan katuk mulu setiap hari gitu. Nah sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus banget kita ketahui dari mulai kehamilan, yaitu nutrisi. Jadi nutrisinya bumil dan juga nutrisinya busui harus terpenuhi. Kalau misalnya nutrisi kita itu udah terpenuhi, insya Allah ya kesananya jalan produksi ASI itu lancar. Terus nutrisi itu apa aja nih Mbak Rika gitu kan? Apakah benar makan sayuran bikin nutrisinya itu makin penuh gitu di tubuh kita? Nah, jadi bumil sama busui harus banget pemenuhan nutrisinya. Pertama karbohidrat, kedua protein hewani, ketiga itu lemak. Tapi ada lagi nih gitu kan. Oh banyak banget sih gitu kan. Tenang, tenang, tenang pokoknya. Nah, jadi mumi semua, ibu-ibu semua, ayah semua di sini gitu kan. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bumil dan juga busui, kita bisa pakai tambahan susu Prenagen. Karena nih Mas Irwan, kalau misalnya nutrisinya udah ketahuan nih kayaknya waktu hamil gitu kan muntah-muntah terus gitu, nutrisinya mau makan apa aja nggak masuk gitu kan, mau busui juga biasanya nih ntar kalau udah 2 bulan 3 bulan ya udahlah makan seblak aja kali enak ya seger gitu kan. Nah itu tuh nutrisinya nggak ada nih ibu-ibu semua, jadi harus banget pemenuhan nutrisinya yang cukup. Nutrisi lengkap ada di Prenagen, jadi bisa bantu para ibu merasa less worry juga
nih. Karena Prenagen nutrisinya lengkap, mengandung protein. Dan protein yang ada di Prenagen ini nggak ada di suplemen atau obat-obat booster lainnya. Karena dengan minum 2 kali sehari, nutrisi ibu dan buah hati bisa terpenuhi nih Mas Irwan. Nah, jadi jangan pernah asal pilih suplemen untuk bumil ataupun busui gitu kan. Kita tuh harus, karena gini nih Mas Irwan, banyak banget pilihan mungkin ya di luar sana, tapi kita harus tahu kebutuhan diri kita sebagai bumil sama busui gitu kan. Karena sebenarnya ada penelitiannya nih Mas Irwan, makan banyak daun katuk itu bukan untuk memperbanyak produksi ASI, tapi hanya memperlancar, tapi hanya beberapa persen aja. Jadi tidak semua katuk yang kita makan itu bisa langsung tiba-tiba jadi ASI yang kayak air terjun gitu misalnya. Itu tuh enggak. Kita mulai dulu dari nutrisi ibunya, dibenerin dulu, makannya dibenerin dulu, pola makannya gitu kan. Nutrisinya itu terdiri dari apa aja seperti itu ya, karbohidrat, protein hewani, lemak, plus tambahan susu Prenagen. Karena nih Mas Irwan, kalau misalnya wanita itu butuh 2000 kalori setiap harinya. Tapi ibu menyusui itu dikasih tambahan 500 kalori, jadi 2500 Mas Irwan. Tapi nggak boleh makan seblak Mas Irwan. Jangan makan seblak dan lain-lainnya ya. Harus yang bergizi. Kalau misalnya dalam tubuh ibunya udah diproduksi nih, gizinya udah tercukupi, pasti itu nanti pemenuhan produksi ASINya juga semakin lancar, karena itu berkesinambungan nih Mas Irwan. Nah kayak gitu nih Mas. Oke, setuju nggak dari Mas Irwan? Betul banget ya Mbak Rika ya. Jadi ini cocok banget nih dengan tips yang ketiga, kan 3A tadi ya. Awareness, acceptance. Nah yang ketiga Oke. ini action. Nah action ya. Nah actionnya betul banget yang sudah disampaikan oleh Mbak Rika tadi. Bagaimana bisa konsultasi dengan konselor laktasi juga ya. Bahwa teknik-teknik mengasihi itu juga nanti sangat berpengaruh terhadap kesuksesan memberikan ASI. Dan Betul semakin banget. sukses memberikan ASI, makin apa nih? Pikiran makin tenang ya, makin calm Betul. ya, makin relax, produksinya makin lancar ya. Dan Betul. juga tadi action dipenuhi nutrisinya lewat susu Prenagen gitu ya, dimana itu juga bisa membantu moms sekalian healing juga tuh sambil minum susu kan lebih relax ya. Benar, benar, Nah itu benar. bisa buat healing juga ya. Iya, iya. Oke, betul banget ya. Jadi tadi dengan 3A tadi diharapkan mam semua bisa mengasihi dengan happy nih, dengan bahagia. Jadi makin sukses ya. Dan mamsnya happy, babynya happy, seluruh keluarga happy juga gitu. Dan Betul. pastikan juga, nah jangan lupa kerjasama ya. Nanti bilang juga ke suaminya untuk beliin yang tadi tuh yang udah disampaikan sama Mbak Rika ya. Betul, betul. Jadi gini nih Mas Irwan, aku ada lagi nih, aku hanya ngasih tahu bahwa ini ibu Mm, menyusui itu rentan terkena, dulu itu Gabak Indonesia pernah bikin campaign namanya, mm, sebentar nih aku agak lupa. Oh ya, sindrom busui. Sebenarnya sindrom busui itu mm, nggak ada kan memang. Tapi Gabak Indonesia waktu itu bareng dengan Prenagen kita bikin yang namanya campaign sindrom busui. Kenapa? Karena ibu menyusui itu rentan satu, mm, pegal-pegal Mas Irwan. Aduh, pegal mm, banget ya, mana mm. begadang gitu kan. Dua, sering lupa bilangnya baby brain gitu kan. Padahal tuh enggak Hmm, sebenarnya. hmm, Itu ada hmm. hal yang harus diketahui itu di dalam sana. Terus 3 gitu kan, sindromnya apalagi sindrom perut kosong atau sering kelaparan. Sempat lapar ya. Itu nih Mas Irwan. Jadi sebenarnya para busui yang ketika apa namanya menyusui terus ngerasa badannya sering pegal, sering banget lupa, kayak gini, baru juga buka pintu lemari terus tiba-tiba lupa. Aduh, mau ngambil apa ya tadi gitu kan. Nah, itu tuh sering banget terjadi dan sebenarnya nih ibu-ibu semua, ini kita nggak bisa menormalisasi hal tersebut karena itu bukan nggak bisa, oh wajar lah abis ngelahirin Hmm, jadi sering lupa. Nah, itu kita nggak bisa menormalisasi hal tersebut karena itu hmm, merupakan red flag ketika diri hmm, kamu, tubuh kamu itu kekurangan nutrisi. Nah, nutrisi apa aja sih hmm, yang kurang? Banyak banget nih. Jadi biasanya tuh yang kurang sama ibu menyusui itu banyak banget nutrisi-nutrisi yang sebenarnya diabaikan. Jadi kita biasa kayak makan cuma nasi atau karbo,
plus tadi sayurnya doang, tapi protein hewaninya nggak ada, tapi yang lain-lainnya juga nggak ada gitu Mas Irwan. Nah oleh karena itu kita perlu banget sama yang namanya susu Prenagen nih Mas Irwan. Jadi susu Prenagen itu lengkap, ada protein, karbohidrat, lemak baik, 20 vitamin dan mineral, serta DHA omega 3 yang dibutuhin mulai dari persiapan kehamilan, ya kan, misalnya baru nikah nih gitu, mau promil gitu kan, terus mulai dari susu hamil, susu ibu menyusui, semua ada supaya apa, supaya sang ibu tuh tetap fit. Nah, terus juga tumbuh kembang buah hati menjadi optimal. Nah, protein itu nggak ada di suplemen atau vitamin lain-lain loh. Jadi penting banget minum Prenagen. Yang pertama ada Prenagen Essensis, tinggi protein, zinc, meningkatkan kesehatan organ reproduksi juga, pastinya rendah lemak, nggak akan bikin gemuk untuk para pengantin baru. Nah, yang kedua ada Prenagen Emesis. Itu diformulasikan khusus untuk ibu hamil yang mual dan sering muntah, mengandung vitamin B6, protein yang sudah teruji secara klinis, dapat mengurangi mual dan muntah sampai 50%. Yang ketiga yang wajib banget punya di rumah ada Prenagen. Yang ketiga ada Prenagen Momi untuk masa kehamilan tanpa mual dan muntah. Nah, kalau tadi yang emesis itu kalau mual dan muntah, terus juga kalau misalnya yang Momi, misalnya kehamilan kita tidak ada mual muntahnya atau normal, jalan seperti biasa aja gitu kan, itu bisa pakai Prenagen Momi. Dan yang wajib busui punya dan konsumsi ada Prenagen Lactamam dengan kandungan protein untuk perkembangan organ tubuh dan jaga sistem imunitas ibu dan buah hati, serta vitamin B12. Dan vitamin B12 ini itu tuh sebagai booster ASI loh, untuk meningkatkan jumlah dan kualitas ASI. Nggak cuma itu, sekarang itu udah modern banget. Jadi kalau misalnya nggak suka nyeduh-nyeduh gitu kan, nggak suka nyeduh-nyeduh, susu Prenagen tersedia juga kemasan UHT. Cocok banget buat cemilan ibu, bisa dikonsumsi kapan aja dengan varian velvety coklat, berry love, dan almond soya. Pastinya nutrisinya lengkap, nikmat dikonsumsi dingin-dingin, gak bikin enak, rasanya seperti es krim. Ini aku jujur banget ya nih Mas Irwan, kalau misalnya memang susu Prenagen itu benar-benar jadi gini, aku pribadi waktu punya anak gitu kan, aku tuh merasa stres justru kalau misalnya aku pilih booster yang berbentuk obat, karena aku merasa jadi beban buat hidup aku gitu, kayak aku tuh nggak sakit gitu kan, kenapa aku harus minum ini gitu. Jadi aku akan pilih booster-booster yang memang enakin dan juga ngenyangin, tentunya nggak pakai overclaim apa-apa. Intinya kita semua harus tahu bahwa nutrisi yang dibutuhin oleh ibu, ketika nutrisi kita tercukupi, ketika nutrisi kita terpenuhi, produksi ASI udah nggak usah dikhawatirin lagi, dengan sendirinya produksi akan lancar dan juga ASI semakin berkualitas nih Mas Irwan. Setuju Mas Irwan? Setuju banget ya. Jadi kalau dari yang dijelaskan Mbak Rika tadi, ini saya terlintas satu kata nih untuk Prenagen ya. Oke. Besti ya, besti. Ya. Besti untuk mengasihi ya. Betul, betul. Ya betul. Karena betul Bener. banget ya, apalagi untuk mengatasi depresi ini kan seseorang itu butuh sahabat ya. Sahabat itu Betul. yang bisa memahami kita lah sepenuhnya ya. Dan kalau dari segi nutrisinya, wah Prenagen udah tepat banget nih untuk jadi bestinya para mam Betul. mengasihi si kecil ya. Iya. Bener banget Mas Irwan. Terus juga tadi ada banyak juga yang bertanya nih Mas Irwan. Kita sekarang masuk Oh, iya. ke sesi pertanyaan dari para ibu-ibu yang udah nonton live kita hari ini. Nah tadi tuh aku di atas sempat udah screenshot, ada salah satu ibu, mungkin nanti aku akan kasih tahu namanya siapa ya. Nanti itu menjadi pemenangnya karena tadi udah pertanyaannya bagus banget. Tadi ada yang nanya, ada nggak sih makanan yang harus dihindari oleh ibu menyusui? Aku akan jawab ya Mas Irwan sebagai Ya, silakan. konsultasi. Hmm. Ibu menyusui bebas makan apapun, tapi harus satu yang harus dipikirin,
makanannya harus bernutrisi. Hmm. Misalnya gitu kan, puding kurma gitu. Nah, cemilan kan, bukan cimol, cilok, cilor dan teman-temannya ya gitu. Terus susu Prenagen karena memang bisa disajikan hangat-hangat ataupun yang UHT bisa disajikan dingin-dingin, kita bisa bawa kemanapun kita pergi. Jadi mau sambil nunggu baby imunisasi, mau sambil pumping, itu bisa kita ambil cemilan dari UHT Prenagen. Terus apalagi contohnya? Contohnya, aku punya contoh apa ya? Sebentar nih, Mas Irwan. Oh gini, uh, kurma kurma dilapisin coklat terus disajikan dingin-dingin beku. Nah itu enak banget sih buat cemilan. Jadi pokoknya biar kita mengurangi pikiran-pikiran overthinking, kita harus tetap konsumsi makanan atau cemilan atau minuman yang benar-benar bernutrisi. Kalau dari situ kita tadi benar kata Mas Irwan, kita akan menjadi lebih rileks. Terus juga kita nggak mudah sensi juga nih Mas Irwan gitu, karena kita happy bawaannya. Apa yang kamu sukai, makanan apapun kamu makan, tapi harus ingat bergizi. Bergizi itu nggak selalu harus daging sapi ya, gitu. Makanan-makanan yang lain, almond, kurma dan segala macam itu bisa boleh. Setuju nih Mas Irwan? Mantap. Ya. Kuncinya itu Mbak ya bergizi ya. Karena Betul, itu juga nanti bergizi. akan jadi makanan bagi baby. Jadi pastikan asupan nutrisinya yang terbaik juga ya. Betul, betul. Nah, oke, ini aku cari lagi ya Mas Irwan pertanyaannya nih. Oke, sebentar ya. Ini karena banyak banget nih, Mas. Aku scroll aja dia udah turun lagi ke bawah. Oke, sebentar Ya ya. pas ya siang hari ini sambil makan siang, Mams mungkin juga ada yang sambil pumping juga nih, Mbak Rika ya, Benar. Nah, ini sambil aku ikut join live. Mm. pilih dari Ibu Amar Pradipta. Tips mengatasi rasa lapar berlebihan pada bumil. Karena takutnya kalau makan berlebihan akan menyebabkan berat badan bayi overweight. Bener ya, biasanya tuh kalau kita datang ke Objin, itu Objin udah gini, berat badannya berapa Bu? Gitu kan. Selama kehamilan udah naik berapa Bu? Oh, gitu kan. Oh udah naik segini gitu kan. Ibu cuma boleh naik 1 kilo lagi. Waduh, kita pikirkan 1 kilo lagi gimana nih gitu. Udah pusing gitu kan. Nah, tenang aja. Jadi gini, kalau bisa makan pada saat hamil itu makannya itu mungkin masih banyak yang mual dan juga sering muntah. Jadi makannya itu sedikit tapi sering itu bisa. Yang kedua tadi balik lagi bernutrisi dan juga bergizi karena itu berguna untuk kandungan kita, untuk buah hati kita, berguna juga untuk ibu. Jadi nggak jadi lemak yang numpuk-numpuk terus sampai akhirnya dokter udah nggak boleh ngemil apa-apa lagi. Nah gitu kan. Jadinya supaya nggak overweight pastinya bergizi, buah juga bisa. Terus juga Prenagen juga bisa karena itu nanti masuknya ke nutrisi kita gitu, bukan sebagai naikin berat badan gitu. Naikin berat badan itu bukan yang berat badan yang overweight gitu, tapi berat badan yang benar-benar dibutuhin sama tubuh kita, yang benar-benar bernutrisi dan benar-benar bergizi untuk tubuh kita. Nah tadi tuh kalau untuk ibu hamil di Prenagen itu ada Prenagen Emesis, tapi kalau untuk yang mual dan muntah. Tapi kalau misalnya lancar aja gitu kan, bisa pakai Prenagen Momi. Nah, lengkap banget. Ada juga almond soya juga nih untuk pecinta susu almond dan soya. Pastinya rendah lemak, tapi nutrisinya lengkap. Nah, ini cocok banget nih. Harus minum Prenagen yang soya. Nah, yuk Ibu Amar Pradita langsung borong di minimarket, ada banyak di mana-mana, ada online juga bisa. Udah. Oke, lanjut ya Mas Irwan. Oh, ada nih yang bilang cemilan Yuk, bolu kurma bisa, bolu kurma juga bisa bikin happy biar kita mengurangi stres ya. Terus lanjut nih ya pertanyaan. Aku screenshot dulu sebentar. Nanti akan dapat hadiah dari Gabak Indonesia. Sebentar ya tadi pertanyaannya ini banyak banget. Oke. Minum susu Prenagen pegel-pegel pinggangku berkurang, kata Ibu Selviar ya. Teta. Benar, karena di dalamnya memang ada kandungan itu yang tadi yang aku bilang mengurangi sindrom busui itu loh. Oke, mana lagi ya? Itu penelitiannya menarik juga ya dari Gebek ya.
Betul, Mas. Sepertinya bisa menjawab banyak kekhawatiran para moms ya. Bener-bener. Oke. Oke, aku cari satu lagi deh, Mas Irwan, sebentar ya. Dari nih testimonial Hanis testimoni nih dari Ibu Habi Syarif. Prenagen selain bernutrisi rasanya juga enak, bikin lagi dari anak pertama sampai anak keempat. Aku selalu setia sama Prenagen. Wow, thank you nih. Jangan lupa nanti pompa asinya pakai dari Gabak ya. Oke, terus sebentar nih. Oke, aku salah nih, salah. Ya, ke atas lagi. Sebentar ya, Mas Irwan. Mungkin Mas Irwan bisa milih juga atau boleh dari aku aja apa gimana Oh, nih? oh iya 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 banyak banget ya. Mm-mm. Ternyata di siang hari eh ini ya, mungkin Wah, sambil ini makan ada siang nih gitu yang ya, bagus nih, Mas nih. sambil ngetik. Dari Ibu Saya juga sambil Aulia baca-baca Ulix. juga. Ya, Hmm. apakah new mom juga butuh healing dan me time? Lalu bagaimana cara me time jika suami bekerja di luar kota dan anaknya masih bayi? Nah, kalau dari Mas Irwan, apakah ada tips untuk Ibu Mm-mm. Aulia Ulix? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini sangat kekinian ya, healing. Nah, yang paling penting itu kan healing secara mental dan psikologis gitu ya. Karena kadang healing kalau fisik jalan-jalan sebutlah jalan-jalan gitu ya, tapi pikirannya tadi masih overthinking atau masih memikirkan hal-hal yang apa ya banyak kekhawatiran. Nah, itu juga ya walaupun udah tubuhnya kemana-mana tapi pikirannya juga belum belum healing gitu. Nah, jadi yang pertama adalah siapkan dulu nih healing secara mental ya. Healing secara mental itu sebenarnya bisa dilakukan dengan banyak hal ya, termasuk melakukan hal-hal aktivitas sehari-hari yang kita sukai, sederhana misalkan apa gitu, masak, misalkan sukanya nonton drakor kah bisa jadi gitu ya. Betul. Itu bisa dimanfaatkan juga sebagai sarana healing. Nah, kemudian juga bahkan aktivitas yang mungkin sebetulnya sifatnya kayak wajib gitu, kayak misalnya eh, beres-beres rumah atau misalkan sambil mengasihi gitu tadi ya. Nah, itu juga bisa diniatkan untuk healing ya. Nah, kuncinya adalah pertama hadirkan secara penuh, jadi kesadaran penuh, mindfulness, bukan pikirannya yang penuh ya, mindful, tapi mindful, kesadaran penuh. Jadi kita hadirkan semua hati, jiwa, dan pikiran kita pada aktivitas tersebut. Nah, itu bisa membantu untuk healing juga. Nah, kemudian mau me time tapi suaminya LDR atau di rumah cuma berdua gitu ya, misalnya dengan si kecil. Ya kalau misalkan rumah neneknya deket, ya ke rumah nenek dulu kali ya, bisa ya. Atau misalkan ada bestie, ada sahabat, atau ada keluarga yang someday something bisa datang gitu ya untuk menemani. Ya technical seperti itu mungkin bisa juga membantu ya. Dan yang paling penting adalah em, enjoying our activity itu yang lebih penting ya. Jadi karena kalau kita bicara tentang waktu, kesempatan ya memang bisa jadi banyak sekali limitasi, banyak batasan-batasan ya. Wah, mau keluar tapi aku di rumah cuma berdua gitu ya. Nah, Betul, maka salah betul. satu caranya adalah eh, 3C. Kalau kalau saya suka bilang itu 3C ya. C yang pertama itu calm. Jadi pikiran kita ini kita buat tenang. Caranya apa? Pilih self-talk yang positif. Jadi pilih, kadang kan kita ngobrol dengan diri kita sendiri ya. Kita suka ngomong sama diri kita sendiri nih. Misalnya, wah aku siang ini pengen makan seblak. Ya, kayak tadi Mbak Rika bilang ya, pengen makan seblak. Tapi adanya daun katuk gitu. Misalkan gitu. Nah, itu diajak ngobrol dulu yang positif kira-kira apa gitu ya. Oh ya mungkin it's okay seblak ya. Nanti dimasak pakai daun katuk mungkin jadi satu menu Bisa baru ya. misalnya ya. Misalkan gitu ya. Nah, habis itu minumnya Prenagen. Nah, gitu misalkan. Nah, Betul. itu calm dulu secara pikiran. Jadi secara pikiran ini kita bisa pilih dalam pikiran kita ini mana bagian pikiran kita yang suka ngajak ngomongnya negatif gitu ya, dan mana yang suka ngajak ngomongnya itu positif gitu. Nah, pilih yang positif itu dari pikiran, calm dulu.
Kemudian yang kedua connectivity atau keterhubungan ya. Jadi kita membangun hubungan dengan baby, dengan pasangan ya, walaupun LDR jauh, tapi kalau misalkan connectivity-nya baik gitu ya, semua yang jauh itu akan terasa dekat gitu. Nah, Betul. ini penting Setuju. sekali ya. Nah, dan yang terakhir compassion ya. Compassion itu artinya mengasihi, menyayangi ya, mencintai dengan eh, pendekatan tadi beginner's mind, kita mentalitas belajar, jangan apa ya malu atau jangan untuk malas gitu ya untuk mempelajari suatu hal yang baru. Kemudian juga kita perlu untuk non striving ya, tidak memaksakan diri ya. Jadi kita nikmati step by step, tahapan demi tahapan sebagai sparkling moment ya, keajaiban yang membuat kita jadi makin bahagia. Mungkin itu saya tambahkan tips, mudah-mudahan bisa menjadi insight untuk mam semuanya. Wah, bener banget sih. Nah, tadi kalau dari aku nih, Mas Irwan, jadi gini kan, apakah new mom butuh healing dan me time? Pasti sih, Mam, pasti. Mm, Tapi mm, tadi benar sih kata Mas Irwan, pokoknya cari healing dan me time itu yang bikin kita nyaman. Mungkin pada saat kita lagi sama baby, kita merasa kayaknya kita butuh waktu untuk sendiri atau keluar jalan-jalan sendiri gitu kan. Tapi kadang muncul lagi pikiran-pikiran kayak, aduh nanti kalau aku tinggal bayi aku aslinya gimana, aduh nanti yang dititipin bisa nggak ngasih asinya, aduh nanti banyak kan nanti gitu kan. Jadi cari yang benar-benar bikin nyaman dulu nih ya Mas Irwan, cari dulu nih bikin betul nyaman. Terus betul. juga harus calm dulu nih, kayak mikir bisa lah nonton drakor apa keluar sambil bawa baby gitu kan, sebentar-sebentar gitu, naik beca, bisa naik bajai atau apa gitu kan, atau naik MRT, naik KRL gitu kan, kalau misalnya babynya udah cukup umurnya gitu. Nah kalau misalnya babynya masih bayi banget, bisa lah kalau lagi tidur nonton drakor gitu, atau nonton tontonan yang bikin kita happy kayak lucu-lucu gitu. Misalkan ada tuh drakor yang bikin lucu-lucu juga, yang pasti ngemilnya tetap harus sambil bergizi. Nah, oke, Mas Irwan, thank you banget nih Mas Irwan untuk live hari ini. Tapi aku mau kasih tahu buat semua ibu-ibu yang nonton live hari ini bahwa ibu-ibu semua di sini bisa dapetin Prenagen ya kan, voucher potongan harga 10% minimal pembelian 50.000 di Shopee official store Prenagen World dengan kode voucher PRENGBG1. Ini aku tulis ya di sini nih, nanti aku pin kode vouchernya. Kode vouchernya ada PREN, digabung ya, PREN, bentar. GBG1. Bentar nih, voucher diskon di Shopee Prenagen. Aku tulis dulu ya Mas. Oke, nih ikut pada bingung, pada lupa. Nih, oke. Nah, kamu semua bisa dapetin voucher potongan harga 10% minimal pembelian 50.000 di Shopee official store Prenagen World dengan kode voucher PRENGBG1. Nah, biasanya gini nih, pada bingung nih ibu-ibu, kok aku udah check out tapi nggak bisa. Nah, cara masukin vouchernya itu ketika buka aplikasi Shopee, sebelah kanan bawah itu paling pojok ada saya, fitur saya, itu dipencet. Setelah saya itu ada voucher saya, diklik dulu baru dimasukin kode vouchernya, langsung bisa diklaim. Jadi bukan di check out dulu baru masukin kodenya, tapi kita klaim dulu sebelumnya di Shopee. Nah, terus bukan cuma itu aja, promo Prenagen dapetin tas asinya Gabak, cooler bag Awan dengan pembelian 4 kali 400 gram Prenagen Lactamam, tersedia di official store Prenagen World di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Orami. Boleh pilih yang mana aja, belinya 4
ya, 4 yang ukuran 400 gram itu langsung dapat tas dari Gabak. Tasnya Gabak ya. Ya, jadi yang cooler bag series single infinite awan. Harus banget semuanya nih dapat nih cuma dengan beli Prenagen gitu kan. Gizi terpenuhi, nutrisi terpenuhi, ya kan rasanya enak, nggak bikin enek, dapat hadiah lagi cooler bagnya Gebek gitu kan. Wow, udah luar biasa banget. Langsung ya cus dapetin promo-promonya. Nah, untuk dapetin hadiah dari Gabak Indonesia di live hari ini, ibu-ibu semua yang nonton live hari ini harus bikin summary atau ringkasan dari live hari ini Gabak bersama dengan Prenagen, Makmin dengan Mas Irwan. Tadi kita udah bahas apa aja di sana. Bikin terus juga posting di IG story. Jangan lupa mention Gabak Indonesia dan juga Prenagen World. Nah, setelah itu kita mau foto dulu nih Mas Irwan, boleh lah ya? Yap. Buat covernya dulu nih, buat konten. Oke. Oke, Mas Irwan sebentar nih. Oke, bisa Sekarang ya, ya, ya. Bu. Ibu-ibu semua boleh di screenshot buat nanti bikin summary-nya ya. Oke, Ya. terima kasih untuk semuanya ibu-ibu yang udah nonton live hari ini. Semoga sharing dari Gabak Indonesia dan juga dari Prenagen sangat semoga bermanfaat banget. Pasti bermanfaat banget sih, nggak mungkin nggak. Jadi kalian semua harus kurangi worry dengan makan makanan yang bernutrisi, yang bergizi. Jangan lupa kalau misalnya mulai overthinking harus konsultasi dengan ahlinya. Kalau misalnya mau bahas ASI bisa sama konselor laktasi, dan kalau misalnya udah mulai depresi bisa langsung juga ke ahlinya ya Mas Irwan ya, ke psikolog ya Mas Irwan ya berarti Ya, ya. psikolog atau psikiater ya. Ya, oke, ke psikolog atau psikiater, tapi jangan self diagnose ya, ingat ya. Nah, Ibu betul. semua. Nah, oke deh Mas Irwan, terima kasih ya Mas. Ada yang mau disampaikan dulu Mas buat para ibu-ibu sebelum live-nya kita akhiri? Ya, pastinya selamat ya untuk para ibu yang sudah siang hari ini bergabung ya. Jadi setelah ikut live IG ini semoga mendapat semakin banyak insight, dan saya tutup terakhir 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Prenagen, Gebek Indonesia, dan Mam semua sama dengan cinta. Wih. Cinta untuk si kecil dan buah hati. Terima kasih. Oke deh, terima kasih banyak Mas Irwan atas waktunya, dan terima kasih Prenagen. Jangan lupa di check out kode voucher Pren GBG1, vouchernya diskonnya ada di Shopee. Dapetin promo potongan 10% dengan minimal pembelian 50.000. Dan untuk yang tadi udah bertanya akan pemenang live hari ini akan diumumin di Instastory Gabak Indonesia, dan juga akan mendapatkan skincare dari Gabak Beauty. Terus jangan lupa dibikin summary atau ringkasan dari live hari ini. Selamat siang Mas Irwan, selamat Terima kasih. Selamat siang. Dadah semuanya. Gebek Lifestyle Solution.